Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Gulpikori Oktagalu Pratamasunu, dosen Teknik Informatika Universitas Nurul Jadid. Saya memiliki spesialisasi di bidang pengolahan citra digital dan fisik komputer. Melalui video ini, saya akan menjelaskan mengenai salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah pengolahan citra digital dan bagaimana teknik pengajaran yang saya gunakan berdasarkan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Dan di akhir video ini juga akan ditampilkan cuplikan rekaman cara saya mengajar dalam bentuk micro teaching secara daring menggunakan platform Zoom. Mata kuliah pengolahan citra digital adalah salah satu mata kuliah wajib pada program studi Teknik Informatika Universitas Nurul Jadid yang dapat diambil oleh mahasiswa semester 6 dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah ini bertujuan agar mahasiswa memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai konsep dasar pengolahan citra digital dan kegunaannya di dunia nyata, serta mampu menerapkan berbagai algoritma dasar pengolahan citra digital dengan bahasa Python. Kemampuan yang diharapkan setelah mahasiswa menyelesaikan mata kuliah ini adalah mereka mampu menerapkan konsep pengolahan citra digital dalam merancang aplikasi pengolah citra digital sederhana, serta dapat menggabungkan konsep pengolahan citra digital dan pengembangan perangkat lunak dengan berbagai macam bahasa pemrograman yang dikuasai. Berdasarkan deskripsi dan kemampuan yang diharapkan, maka saya akan menjelaskan bagaimana teknik pengajaran yang saya gunakan dalam membawakan perkuliahan ini pada aspek delivery. Untuk dapat mencapai kemampuan yang diharapkan, maka materi pembelajaran pada mata kuliah pengolahan citra digital adalah meliputi konsep dasar pengolahan citra digital dan kegunaannya di dunia nyata, operasi geometri, proses konvolusi, segmentasi, morfologi matematikal, operasi citra biner, dan perancangan aplikasi pengolah citra digital sederhana dengan bahasa Python. Adapun buku referensi yang saya gunakan dalam mengajar adalah Digital Image Processing karya dari Gonzalez dan kawan-kawan dan Learning OpenCV3 Computer Vision with Python karya dari Minicino dan House. Penggunaan buku referensi yang saya gunakan terus berganti seiring dengan perkembangan dan tren pengolahan citra digital di dunia, sehingga mahasiswa selalu mendapatkan materi yang terbaru dan tidak kedaluarsa. Sistem pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah ini yaitu menggunakan metode blended learning, didukung dengan LMS Universitas Nurul Jadid untuk mengunggah materi presentasi, modul praktikum, pengumpulan tugas dan kuis, Zoom meeting untuk pertemuan daring, dan juga grup Telegram sebagai sarana komunikasi antar mahasiswa dan dosen. Perkuliahan dilakukan sebanyak 14 kali pertemuan, yang dibagi menjadi dua bagian, yaitu pemberian materi berbentuk teori ataupun praktik, dan kegiatan pembelajaran berbasis proyek dan studi kasus. Sehingga di akhir perkuliahan, mahasiswa dapat mempresentasikan proses perancangan aplikasi pengolah citra digital sederhana yang telah dibuatnya. Metode pembelajaran yang saya gunakan dalam pengajaran mata kuliah ini adalah dengan menggunakan pendekatan student-centered learning, meliputi ceramah interaktif menggunakan Zoom meeting dan berbagai aplikasi polling interaktif dan menyenangkan seperti Slido atau Kahoot. Diskusi kelompok, praktikum berupa live coding yang dilengkapi dengan modul pendukung, dan juga project-based cooperative learning dengan sistem coaching. Pada aspek interaction, saya akan menjelaskan bagaimana saya membangun interaksi yang positif dan interaktif dengan mahasiswa. Terdapat beberapa strategi yang saya gunakan untuk menciptakan interaksi yang positif dan interaktif. Yang pertama adalah selalu berusaha membuat mahasiswa menyampaikan pendapatnya pada pertemuan di kelas. Misalnya dengan memberikan polling yang menyenangkan melalui Slido di antara slide presentasi, memberikan kesempatan bertanya melalui fitur Q&A di Slido maupun melalui kolom chat dan open mic, serta memberikan kuis menggunakan Kahoot di akhir materi. Strategi yang kedua dengan menyediakan grup Telegram setiap kelas sehingga diskusi mengenai materi maupun tugas tetap berjalan walaupun di luar jam perkuliahan. Strategi yang ketiga adalah dengan melalui proses coaching berupa pemberian feedback atas progres pengerjaan tugas kelompok berbasis proyek yang sedang dikerjakan di setiap pertemuan. Pada aspek assessment, saya akan menjelaskan bagaimana proses penilaian atas kinerja mahasiswa selama proses perkuliahan. Dalam melakukan penilaian, saya menilai mahasiswa secara objektif berdasarkan pedoman penilaian kinerja mahasiswa yang berisi tentang teknik penilaian, indikator, dan juga bobot penilaian. Pedoman penilaian tersebut telah tertulis pada kontrak kuliah dan RPS yang telah disepakati bersama pada pertemuan pertama perkuliahan. Dengan cara ini, mahasiswa dapat mengatur strategi belajar mereka sendiri dari awal perkuliahan. Setelah ini akan ditampilkan cuplikan rekaman saya mengajar dalam bentuk micro teaching secara daring menggunakan platform Zoom.
Terima kasih banyak atas atensi yang telah diberikan dan saya berharap semoga video ini bermanfaat. Sudah kelihatan belum? Sudah, Pak. Belum, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oh, sudah ya? Sudah, Pak. Oke. Sudah. Saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. wabarakatuh. Nama saya Gulpi Kori Oktagalu Pratama Sunu. Saya adalah dosen pengampu dari mata kuliah pengolahan citra digital. Dan kali ini saya akan mempresentasikan tentang pengenalan apa itu pengolahan citra digital. Nah, sebelum itu saya ingin tahu, ada yang pernah pakai Slido nggak ya? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum, Pak. Oke, jadi gini, Slido ini memungkinkan kita untuk mengetikkan suatu kata, kemudian nanti akan muncul di screen saya gitu. Jadi kita semua bisa melihat. Jadi sekarang teman-teman bisa kunjungi slido.com, kemudian masukkan kodenya 1720330. Silakan, saya tunggu. Kemudian silakan dijawab menurut teman-teman semua itu apa sih citra itu? Gitu. Citra itu apa? Kata yang pertama kali keluar di lubuk hati, di otak kalian, apa sih citra itu? Gitu. Dan setiap orang bisa menjawab lebih dari satu. Silakan bisa menjawab kata apa saja. Gitu. Ini ada dua orang yang sedang mengetik. Citra. Gambar, ada yang jawab semacam metode pengenalan gambar, oke. Terus bebas, silakan jawab. Nggak hanya satu aja. Jadi menurut kalian apa sih citra gitu? Jadi bukan hanya satu jawaban aja, tapi citra hand body ya. Ya nggak salah juga sih. Citra hand body kan memang ada hand body yang mereknya citra objek, ada yang jawab objek. Citra itu objek. Oke, lumayan banyak, ada cahaya, intensitas, dimensi. Nah, ya ini ngopi ya, ngopi dari sepertinya ada yang mengopi dari Wikipedia kayaknya, itu langsung jadi langsung dimasukkan ke dalam Slido. Nggak masalah. Dari sini masih belum ada jawaban yang misal kalian punya jawaban yang sama dengan temannya, silakan masukkan. Jadi ketika kalian menjawab hal yang sama, nanti katanya itu akan semakin besar. Nah, jadi kalau kalian ada yang setuju dengan kata-kata yang ada di sini, silakan dijawab gitu. Oke, semakin banyak yang menjawab gambar ya. Jadi gambar ini besar sekali sekarang. Jadi bisa saya simpulkan bahwa mayoritas menganggap citra itu adalah suatu gambar. Gitu. Oke, main-mainnya udah selesai ya. Jadi one picture is worth more than 1,000 words. Jadi satu gambar itu lebih berharga daripada ribuan kata-kata. Gitu. Jadi dari perkataan ini saya akan bilang bahwa pengolahan citra digital itu kan mengolah gambar. Jadi mata kuliah saya ini penting banget itu karena ada kata-kata ini. Gitu. Jadi kalian harus memperhatikan. Gitu. Jadi di materi kuliah kali ini kita akan membahas apa itu citra digital. Tadi sudah jawab bareng-bareng apa itu citra gitu. Nanti kita akan belajar apa itu citra digital, kemudian apa itu pengolahan citra digital, sejarahnya bagaimana, kemudian contoh penerapannya citra digital bagaimana, dan tahapannya apa aja sih di citra digital itu. Yang pertama, apa sih citra digital itu? Nah, kalau dari penjelasan teorinya adalah citra digital itu suatu representasi dari gambar dua dimensi sebagai suatu himpunan nilai digital yang disebut pixel. Teman-teman pernah dengar apa itu pixel? Pernah, Pak, pernah. Pernah? Kira-kira kalau kalian pernah, maka silakan tetap di slido.com yang tadi, masukkan kode yang tadi, atau kalau kalian masih mengakses, sekarang sudah ganti pertanyaan. Nah, menurut kalian, pixel itu apa sih itu? Kalau bisa jangan cari di Google ya. Jadi kalian pernah dengar dari mana? Pixel itu apa? Ada yang jawab titik kecil, oke.
Kira-kira apa kata-kata yang terlintas itu ketika kita ngomongkan pixel gitu? Merek Android ya. Oke, Google Pixel ya, Google Pixel masuk akal. Kotak-kotak kecil di monitor. Ukuran gambar, ya ukuran gambar itu berarti berapa piksel gambarnya gitu ya. Desain grafis. Oke, kita tunggu, masih banyak yang mengetik. Grafis. Desain grafis satuan ukur. Titik kecil, satuan, grafis, titik kecil, grafis. Oke, saya kira cukup ya, titik kecil. Oke, titik kecil. Jadi kelas ini beranggapan bahwa pixel itu adalah titik kecil. Kemudian dijawab kotak-kotak kecil di monitor. Nah, jadi sebenarnya citra digital itu seperti ini gitu. Jadi ada gambar di dunia nyata, kemudian kena cahaya, kemudian ditangkap oleh imaging system, kemudian dimasukkan ke dalam kotak-kotak kecil tadi, kotak-kotak kecil ya. Kemudian menjadi citra digital. Jadi himpunan nilai digital yang disebut pixel itu jadilah suatu citra digital gitu. Nah, pixel itu yang mana? Nah, pixel itu adalah salah satu kotak di kotak yang ini itu disebut pixel. Jadi kalau dilihat sebelah kiri, di sini ada gambar kayak mangga gitu, mulus sekali. Kemudian ketika dijadikan citra digital, maka jadinya kotak-kotak. Nah, kenapa jadinya kotak-kotak? Karena pixel itu bentuknya kotak gitu. Jadi kalau pernah tahu kan gambar itu ketika di zoom sekali seperti gambar rusa ini, itu ketika gambarnya zoom out itu bagus, tapi ketika di zoom sekali itu jadinya kotak-kotak. Nah, itu karena sebenarnya yang paling kecil itu ketika kita zoom kita bisa melihat titik yang paling kecil. Nah, titik yang paling kecil itu berbentuk kotak. Gitu. Nah, pixel itu adalah kotak ini. Nah, jadi citra digital itu sebenarnya hanyalah representasi aja gitu, representasi dari dunia nyata, maka hanya aproksimasi aja, perkiraan. Nah, citra digital itu hanya perkiraan saja. Jadi ada gambar nyata, kemudian diperkirakan menjadi nilai-nilai pixel, kemudian menjadi suatu citra digital yang bisa disimpan di dalam komputer, kemudian bisa di dalam HP, kemudian bisa di penyimpanan lainnya gitu. Nah, nilai suatu pixel itu biasanya merepresentasikan tingkat keabuannya, warnanya, atau transparansi. Nah, untuk format citra digital itu di sini ada satu sampel biasanya disebut dengan gambar hitam putih atau harusnya gambar abu-abu ya. Jadi kalau hitam putih itu hanya hitam dan putih saja, tapi kalau yang biasa orang-orang ngomong ini gambarnya hitam putih, TV-nya masih hitam putih, itu sebenarnya harusnya TV-nya masih keabuan gitu atau grayscale. Kemudian ada yang 3 sampel itu ada red, green, blue, kemudian ada yang 4 sampel itu red, green, blue dan juga transparansi atau alpha biasanya. Nah, di perkuliahan ini kita akan banyak berfokus pada gambar abu-abu saja. Nah, kemudian apa sih pengolahan citra digital itu? Kalau tadi kita sudah tahu citra digital itu apa, sekarang pengolahan itu apa? Pengolahan citra digitalnya itu apa? Nah, di sini pengolahan citra digital itu berfokus pada 2 tugas. Yang pertama adalah perbaikan informasi visual bagi interpretasi mata manusia. Jadi kita mengolah citra digital, pixel tadi diolah, nilai-nilainya diolah untuk dapat dilihat lebih bagus, lebih jelas oleh mata manusia itu. Kemudian yang kedua adalah pemrosesan data gambar untuk ruang penyimpanan, bisa juga transmisi dan juga representasi gambar untuk mesin. Jadi agar gambar itu bisa diolah atau dimengerti oleh mesin. Kemudian ada sebenarnya tugas lanjutan yang lebih canggih dari itu, cuman
tugas lanjutan ini akan dijelaskan lebih lanjut nanti di mata kuliah Fisik Komputer. Nah, jadi pengolahan citra digital itu tahapannya sebenarnya seperti ini. Ada low level process di mana ini ada noise removal, kemudian image enhancement, image sharpening, penajaman gambar, kemudian penghalusan gambar, itu ada di low level process. Kemudian di mid level process itu nanti ada pengenalan objek, segmentasi, pemisahan gambar satu dengan yang lain. Nah, itu ada di pengolahan citra digital. Kemudian di yang level lebih tinggi lagi itu ada scene understanding itu. Jadi di dalam suatu gambar itu ada apa saja. Misal gambar ini ternyata banyak orang marah itu, dilihat dari ekspresinya apanya itu. Atau ada suatu metode itu yang dapat menjelaskan suatu gambar itu isinya apa saja itu. Nah, ini sudah bukan skop dari mata kuliah ini. Jadi kita berhenti di mid level proses, kemudian nanti yang selanjutnya akan dijelaskan di mata kuliah lainnya. Ada fisik komputer, kemudian ada mungkin bisa juga di information retrieval begitu. Nah, kemudian sejarahnya seperti apa sih pengolahan citra digital itu? Jadi di awal 1920-an, nah salah satu penerapan pertama di pengolahan citra digital itu adalah di industri koran ya. Jadi di industri koran itu waktu itu gambar dikirim dari New York ke London itu menggunakan kabel bawah laut. Jadi padahal di 1920-an itu masih belum ada internet ya. Kalau sekarang sih gampang. Kalau dulu dikirim menggunakan kabel bawah laut dan itu gambarnya dikirim menggunakan kode. Jadi tampilannya itu jadi seperti itu. Waktu itu kan gambar itu bentuknya benar-benar kelihatan kotak-kotaknya dan itu dicetak tone-nya itu kelihatan. Kemudian di tahun 1960-an itu sudah mulai perbaikan di bidang teknologi komputer. Akhirnya PCD banyak digunakan terutama di proyek luar angkasa. Di saat-saat itu banyak sekali negara-negara yang ingin sampai ke bulan untuk pertama kali gitu. Dan ingin menjelajahi luar angkasa gitulah. Nah, di 1964 akhirnya digunakan untuk meningkatkan kualitas gambar bulan yang diambil oleh Ranger 7. Itu contohnya sebelah kanan. Kemudian PCD dimulai digunakan di citra medis di 1970-an, tepatnya di sampai memenangkan Nobel Prize ya, itu sampai di CAT scan seperti gambar di kanan. Nah, kemudian 1980 hingga sekarang penggunaannya itu membludak sekali dan digunakan di berbagai bidang. Di antaranya adalah ada peningkatan kualitas gambar, kemudian artistic effect, medis, industri, penegakan hukum, sama human computer interfaces. Nah, teman-teman, menurut kalian kira-kira saat ini apa saja sih penerapan citra digital itu yang kalian tahu itu? Nah, silahkan saya tunggu jawabannya di slido.com. Kira-kira digunakan untuk apa itu pengolahan citra digital saat ini? Metaverse. Oke, ada yang QR code. Oke, benar juga ya, QR code. Filter foto di Instagram ya, Instagram. Kemudian banyak yang lainnya, CCTV, VR, benar banget. Virtual reality, filter gambar, CCTV, sensor tilang. Ada yang bilang sensor tilang, filter foto sudah mulai besar. Sensor tilang ya. Oh gitu maksudnya CCTV yang itu sensor tilang. Oke. Ya masuk gitu. Oke. Selanjutnya. Nah, ini dia. Contohnya secara lebih jelas lagi. Yang pertama ada di image enhancement. Jadi kalau foto ronsen awalnya tidak jelas, kemudian bisa diimprove kualitasnya. Kualitasnya diperbaiki sehingga lebih jelas gitu. Kemudian gambar PCB mungkin yang banyak noise-nya gitu, kemudian bisa dihilangkan. Kemudian gambar yang terlalu cerah bisa ditingkatkan kontrasnya menjadi lebih jelas lagi. Ini namanya image enhancement. Kemudian ada lagi di artistic effect. Nah, ini sangat banyak sekali digunakan terutama dengan banyak sekali film-film, movie-movie sekarang yang semakin banyak yang efeknya itu luar biasa bagusnya. Nah, seperti menggunakan green screen, kemudian
di sini ada filter-filter menjadi abu-abu gitu. CGI ya, benar juga CGI. Ini kalau yang sebelah kiri ini sebenarnya satu foto itu, kemudian yang satunya hitam putih, satunya berwarna itu. Nah ini kan bisa pakai filter itu. Nah semuanya ini menggunakan pengolahan citra digital. Kemudian di bidang kesehatan. Nah, di bidang kesehatan itu ada mendeteksi tumor secara otomatis. Jadi hasil dari CT scan, dari MRI image itu bisa diproses, kemudian bisa mendeteksi tumor secara otomatis itu. Kemudian di kayak melingkarin itu edge detection image itu tepiannya langsung dideteksi. Ini loh tepian tumornya gitu, misal kayak gitu. Kemudian kalau yang paling dekat itu ada mendeteksi jenis kelamin pada janin. Jadi setelah apa itu namanya, dilakukan scan, kemudian bisa dilihat langsung otomatis. Oh ini laki-laki, oh ini perempuan. Dilihat dari mungkin dari deteksi tepinya itu ada. Oh ini kalau ada benjolan berarti laki-laki. Dan banyak lagi di bidang kesehatan. Kemudian ada di inspeksi industri. Nah, operator manusia itu mahal ya, mahal banget. Selain lambat dan juga tidak reliable, terutama untuk pekerjaan yang terus-menerus dilakukan. Pekerjaan yang sama, melihat pil apakah semuanya terisi atau tidak. Melihat pil apakah ada yang kosong, kemudian apakah PCB itu ada yang lepas atau tidak, kemudian botol itu apakah isinya full atau tidak. Nah, ini kan pekerjaan yang berat bagi manusia itu gampang bosen. Udah gitu bayarannya mahal dan tidak reliable. Oleh karena itu banyak industri itu yang akhirnya memberikan mata kepada mesin agar mereka bisa bekerja untuk melihat ini. Jadi tinggal dikasih kamera, kemudian pakai pengolahan citra digital bisa kelihatan oh yang mana yang pilnya kosong, oh yang mana yang airnya belum full itu. Seperti itu. Nah, kemudian ada lagi di penegak hukum atau law enforcement, tadi juga ada yang jawab semuanya, rata-rata menjawab ini ya, ada CCTV di jalan itu untuk mendeteksi plat nomor, kemudian untuk mendeteksi siapa yang melanggar lalu lintas itu. Kemudian fingerprint, pengenalan fingerprint banyak dipakai di absensi itu. Kemudian mungkin kalau di law enforcement berarti pengenalan fingerprint yang ada di mungkin di crime scene itu, di investigasi, kemudian ada juga pengenalan wajah pelaku kriminal yang biasa kita lihat di TV-TV ya, di film-film itu kan langsung ada dicari berapa persen ini, berapa persen kesamaannya itu. Ya, itu sudah ada juga, sudah diterapkan. Kemudian ada human computer interface. Di sini pernah nonton Iron Man kan ya. Nah, di situ ada deteksi gestur tangan. Kalau Iron Man kan kalau mau pindah layar aja tinggal ambil sini kemudian lempar sana itu, sini lempar sini, ini lempar sana itu. Kemudian deteksi wajah, ada deteksi ekspresi, kemudian juga ada deteksi kantuk gitu. Dan lain sebagainya. Nah, dari itu tadi, dari contoh-contoh penerapan dari citra digital, pengolahan citra digital, maka sebenarnya ada beberapa tahapan kunci itu dari citra digital yang dijelaskan di bagan ini secara keseluruhan. Jadi yang pertama itu ada image acquisition. Image acquisition itu adalah tahapan pengambilan gambar. Itu waktu kita mengambil gambar. Nah, ini juga menjadi suatu masalah itu gimana cara mengambil gambarnya, mau disimpan kemana itu, kemudian mau disimpan dalam format apa. Nah, ini dibahas di image acquisition, kemudian ada image enhancement, nanti ini dibahas tentang bagaimana kalau di contoh gambar ini kan dari gambar yang kontrasnya kecil kemudian ditinggikan kontrasnya. Kemudian ada image restoration, ya, ini kena noise, garis-garis, kemudian bisa dihilangkan garis-garisnya. Kemudian di sini ada morphological processing itu untuk biasanya untuk mengerosi ataupun melakukan dilasi sehingga gambar seperti fingerprint ini bisa terlihat lebih jelas gitu. Kemudian ada segmentasi, di mana segmentasi itu memisahkan antara objek dan background-nya. Kemudian ada object recognition. Selain itu juga ada
representasi dan deskripsi, kemudian ada juga kompresi, image kompresi, dan juga ada image processing untuk citra berwarna gitu, seperti ini. Sampai di sini kira-kira apakah ada yang ditanyakan? Nah, kalau ada yang ditanyakan silahkan teman-teman masukkan ke dalam Q&A yang sudah ada di dalam Slido. Jadi kalau di sebelah kanan kan ada pertanyaan-pertanyaan tadi yang sudah saya lontarkan, maka teman-teman juga bisa sekarang bertanya kepada saya menggunakan kolom chat boleh, atau langsung di Slido-nya boleh. Bagaimana teman-teman? Apakah ada yang ditanyakan? Kalau ada yang ditanyakan boleh open mic atau menggunakan chat. Kalau di Slido nggak bisa menggunakan chat. Pak, izin bertanya. Ya, silakan. Gini Pak, tadi saya ada yang bingung. Pixel itu kan tadi katanya nilai ya Pak ya? Oh iya, pixel nilai. Nah itu maksudnya nilai itu yang seperti apa Pak? Oke. Yang ditanyakan adalah pixel itu nilai, nah nilai itu yang seperti apa gitu ya. Oke. Ya, Ada lagi yang lain? Oke, sepertinya itu saja pertanyaannya. Nah, maka saya akan jelaskan lagi di bagian awal sini. Oke. Nah, ini kan pixel itu kan tadi kan nilai ya. Nah, nilainya itu nilai dalam bentuk apa gitu kan pertanyaannya. Maka sebenarnya di dalam citra digital itu pixel itu disimpan bukan dalam bentuk warnanya gitu, bukan dalam bentuk warna. Kalau yang kita lihat di gambar kan dalam bentuk warna ya. Kalau dari gambar kan dalam bentuk warna, tapi kalau dari di sini itu di citra digital itu sebenarnya disimpan dalam bentuk angka gitu. Jadi kalau di citra grayscale itu kan warna itu ada 1 sampai dari 0 sampai 255 sebanyak 256 grayscale atau skala keabuan. Dan ini akan kita bahas minggu depan sebenarnya, tapi nggak apa-apa kita jelasin di sini sekarang. Jadi kalau dilihat, misal yang paling hitam itu nanti angkanya adalah 0, yang paling putih angkanya adalah 255 gitu. Jadi gambar itu disimpan ke dalam bentuk angka-angka gitu. Jadi kalau kita lihat, nanti kita akan praktekkan di minggu depan, itu bisa kita lihat bahwa sebenarnya citra itu disimpan ke dalam pixel, pixel itu disimpan dalam bentuk angka-angka gitu. Gimana? Sudah jelas? Jelas Pak. Oke, terima kasih ya. Ini soalnya waktunya juga hampir habis. Kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, maka sampai kepada kesimpulan. Jadi hari ini kita sudah belajar tentang apa itu citra digital, kemudian apa itu pengolahan citra digital, kemudian sejarahnya seperti apa, kemudian contoh penerapannya seperti apa, dan juga tahapan pada pengolahan citra digital itu seperti apa. Nah, pertemuan selanjutnya kita akan praktek ya, jadi disiapkan, nanti modul akan saya kirimkan di grup Telegram. Jadi kita akan belajar bagaimana sih caranya kita mengolah citra digital itu, dimulai dari minggu depan ya, jadi dipersiapkan. Kemudian untuk buku referensinya silakan, kalau ini di Tokopedia sudah ada, silakan dicari saja di Tokopedia, bisa dibeli. Kemudian atau bisa langsung beli di Google Book juga ada. Oke, sampai sini kalau tidak ada pertanyaan, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir. Tidak ada pertanyaan ya, beneran ya? Tidak ada, Pak. Oke, sudah Tidak tidak ada. semua ya. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah hadir. Saya ucapkan selamat kuliah lagi gitu setelah liburan lama, jadi kalian harus pemanasan. Dan saya tutup perkuliahan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Ya, sama-sama.